Hari Minggu, salam anugerah Tuhan. Sapa dulu kiri kanan Bapak Ibu Saudara walau tidak saling menyentuh. Apa kabar saudaraku? Baik semua? Sehat semua? Puji Tuhan. Bapak Gembala tidak ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Beliau bersama dengan beberapa hamba Tuhan, Pak Moses dan yang lainnya, seberapa mereka sedang dalam perjalanan karena hari ini akan dimulai ibadah perdana Gereja Injili Anugerah Tuhan Giat di Sidikalang. Kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dilayani oleh hamba Tuhan Siharto Gisirait dan Ibu Rauli Sitanggang yang tadinya kita bersama waktu di Tritura ya, tapi hari ini mereka buka ibadah perdana di Sidikalang. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya hingga pada akhirnya. Amin. Enggak salah lagi, tadi saya pertama salah sebut ya, kalau ada saudara yang mendengarkan tadi. Nah, saudara kekasih, sebelum kita mulai, kita deklarasikan dulu Mazmur 121. Biarlah ini hidup di hati kita. Mazmur 121 bersama kita katakan 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Matahari tidak menyakitiku pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjagaku terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawaku. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Itu digenapi dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, di minggu kedua ini firman Tuhan kepada kita, menyenangkan Tuhan dengan mengasihi dan selalu melakukan yang terbaik. Yang mau menyenangkan Tuhan katakan saya. Semua kita mau? Puji Tuhan. Nah, saudaraku, memang itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu Tuhan Yesus mengajarkan hal mengasihi. Dan mengasihi adalah perintah utamanya kepada kita. Waktu menjelang Yesus disalibkan, berulang-ulang, terus-menerus hal ini diulanginya kepada murid-muridnya. Sehingga mengasihi adalah pesan terpenting. Apa saudaraku? Pesan terpenting. Dan itulah hatinya Yesus sendiri. Dia telah menjadi teladan kasih bagi kita. Dengan pengorbanannya di kayu salib, itu menjadi teladan kasih. Orang yang taat kepada perintah ini atau perkataan Yesus inilah yang sesungguhnya mengasihi Yesus dan layak disebut murid Yesus. Murid Yesus, katakan amin. Nah, saudara kekasih, mari kita baca Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kita baca bersama ayat ini. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Dapat saudaraku? Ada di layar bersama. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam 2 ayat ini 4 kali kata saling mengasihi, mengasihi. Tuhan Yesus tidak menghimbau, Tuhan Yesus tidak berharap, tapi Dia memberikan perintah. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Artinya wajib. Apa saudaraku? Wajib. Harus. Saudara kekasih, bahwa hal ini wajib dilakukan oleh kita sebagai murid-muridnya. Siap atau tidak siap, bisa atau tidak bisa, kita harus mengasihi.
Katakan, saya harus mengasihi. Tuhan ingin dan rindu agar kita anak-anaknya melakukan yang terbaik dalam hal mengasihi ini. Dalam hal apapun, inilah yang kita dengarkan hari ini. Meski hasilnya belum tentu terbaik, karena masalah hasil itu adalah berkat dan pemberian Tuhan. Itu sebabnya ada orang kita lihat begitu bersungguh-sungguh hati bekerja, tapi hasilnya nggak terbaik. Saudaraku, itu memang adalah masalah hasil akhir itu adalah berkat dan pemberian Tuhan. Namun, apapun profesi kita dalam hidup ini, apakah saudara di perusahaan, usaha sendiri, di kantor, apakah di ladang, ibu rumah tangga, apa saja, termasuk di gereja, marilah kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kolose 3:23 berkata, saudara dapat lihat Alkitab saudara, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Kalau bahasa aslinya, seluruh nyawamu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari ayat ini kita dapat mengerti bagaimana kita menghasilkan yang terbaik. Bahasa lainnya excellent, ya, bahasa kerennya. Bagaimana kita menghasilkan yang excellent dari apa yang kita lakukan atau kerjakan. Excellent itu berarti melakukan sesuatu lebih dari yang diharapkan, lebih dari sekedar baik, di atas baik. Nah, saudaraku, dari Kolose 3:23 ini kita melihat bahwa Tuhan menghargai apapun yang kita lakukan. Amin, saudaraku. Dikatakan tadi, apapun yang kamu perbuat. Jadi, tidak dibatasi hanya dengan yang berkaitan tentang rohani atau pelayanan saja. Tetapi apapun, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan. Anak-anak sekolah, pelajar, mahasiswa, ketika belajar, bagi yang sudah bekerja, ketika bekerja, ketika mengurus anak, bahkan ketika mencuci piring, masak, ketika membersihkan gereja, apapun, ketika para leader atau siapapun yang ditugaskan untuk memimpin pujian di sel group, mempersiapkan lagu-lagu misalnya, atau worship leader mempersiapkan lagu di gereja, ibadah doa syafaat atau ibadah minggu dan sebagainya, apapun, semua itu dihargai oleh Tuhan dan Dia rindu anak-anaknya melakukannya dengan excellent, terbaik, tidak asal-asalan. Haleluya. Beberapa minggu lalu saya katakan, ibadah pun jangan asal-asalan. Tidak hanya sekedar hadir di gereja, tapi terbaik. Amin. Tuhan mau kita memiliki sikap segenap hati. Tadi Kolose 3 berkata, perbuatlah dengan segenap hatimu. Kenapa banyak orang yang tidak mau melakukan yang terbaik, yang excellent? Karena apa yang dilakukan itu dilakukan bukan dengan segenap hati. Perlu kita tahu segenap hati itu berkenaan dengan sikap. Ya, sikap sangat menentukan keberhasilan. Sikap kitalah yang menentukan apakah kita mengerjakan sesuatu dengan excellent atau asal-asalan. Pernah dengar cerita si kancil dengan kura-kura? Pernah? Ada yang pernah, ada yang belum. Ya, nah saudaraku, mereka lomba lari. Kalau menurut logika, kancil atau kura-kura yang menang? Kancil lah. Tapi dalam cerita itu siapa yang menang? Kura-kura. Apakah karena kura-kura cepat berlari? Enggak, karena sikap si kancil yang sombong dan menganggap remeh kura-kura. Sudah menjelang garis finish, ada pohon. Si kancil berkata, lambat kalinya si kura-kura itu, mana bisa di lombanya aku. Lalu dia beristirahat dan tertidur. Akhirnya si kura-kura sampai ke garis finish, sementara si kancil
tidur. Sikapnya lah yang membuat dia kalah, bukan karena kura-kura cepat berlari. Nah saudara kekasih, ketika kita bersikap, nantilah baru saya kerjakan, begini pun sudah bisa. Sikap itulah yang membuat yang kita lakukan menghasilkan yang tidak baik, yang tidak excellent, yang anggap remeh. Padahal Kolose 3 tadi berkata segenap hati, apapun. Dan di kalimat terakhir dikatakan lakukan untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi segala sesuatu adalah untuk Tuhan. Haleluya. Kita seringkali berpikir atau menuntut apa yang kita akan dapatkan jika kita lakukan sesuatu dengan baik, dengan terbaik, dengan excellent. Kenapa pikiran itu muncul? Karena kita berpikir apa yang kita lakukan untuk manusia. Lalu kita berharap dari manusialah kita dapat balasannya. Yesus mengatakan dalam Matius 25:40 ayat 40 berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan di ayat sebelumnya 35-36 Yesus mengatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan orang-orang bertanya, murid-muridnya bertanya, kapan kamu mengalami itu Tuhan? Saudara kekasih, dan Yesus berkata, Yesus mengatakan bahwa dia turut merasakan semua penderitaan yang dialami oleh setiap orang di dunia ini. Katakan ke kanan saudara, Yesus tahu persoalanmu. Yesus rasakan penderitaanmu. Haleluya. Itu kata firman. Nah, jika kita ingin menyenangkan hati Tuhan, lakukan sesuatu yang terbaik kepada siapapun, termasuk kepada yang paling hina, yaitu orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan. Itulah orang yang paling hina di luar sana yang membutuhkan bantuan. Apakah karena belum selamat, kita bawa kabar baik? Apakah karena ada persoalan, kita bawa damai sejahtera? Amin saudaraku. Bagaimana menjadi orang yang selalu menyenangkan Tuhan, mengasihinya dan melakukan yang terbaik? Dalam Matius 5:46 dituliskan begini, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ini mengajarkan kita, Tuhan ingin cara kita mengasihi. Apakah itu mengasihi Dia, mengasihi sesama kita? Saudaraku, Tuhan ingin standar kita lebih tinggi daripada siapapun di dunia ini, termasuk daripada ahli Taurat dan orang Farisi, agamawi, kata firman Tuhan. Dikatakan Matius 5:20 begini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wow. Saudaraku, Tuhan mau standar kita tinggi. Haleluya. Pengikutan kita enggak sekedar, enggak yang penting ke gereja, enggak. Standar tinggi, inilah standar kita. Selalu saya katakan, amin. Tuhanlah standar kita. Hati Tuhan itulah standar hati kita. Hidup yang excellent adalah hidup yang memiliki kualitas yang baik sekali. Tujuan kita dalam melayani kah, bekerja kah, berusaha kah, harus sampai level ini. Haleluya. Saudaraku, di mana kita
kepada Tuhan. Maksudnya apa? Kalau Tuhan melihat kesungguhan kita, orang tertarik menyembah Tuhan. Itulah magnet. Kita menjadi daya tarik. Tuhan, orang lain melihat cara hidup kita, bagaimana melayani Tuhan, bagaimana melakukan dengan segenap hati, orang tertarik kepada Tuhan. Dan hal itu memang membutuhkan kualitas dan nilai sebuah kepercayaan. Dan memang itulah dituntut dari kita. Sebagai contoh dalam Lukas 7 ayat 37 sampai 50 dituliskan. Tidak usah kita baca ayatnya, saya terangkan. Kisah tentang perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus. Dari kisah itu kita dapat pelajaran penting, bahwa Tuhan Yesus sebenarnya melihat mutu dari pelayanan seseorang. Karena mutu dari pelayanan merupakan cerminan dari kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus bukan hanya melihat tindakan yang dilakukan oleh perempuan yang mengurapinya, namun dia juga melihat dan menilai tindakan yang tidak dilakukan oleh Simon. Mengapa kemudian Tuhan Yesus membandingkan apa yang dilakukan perempuan yang mengurapinya dengan Simon? Karena Tuhan melihat bahwa kasih Simon kepadanya hanya sekedar saja. Maka kita lihat di ayat-ayat berikutnya, apakah kau mengasihi dan lain sebagainya. Saudaraku, kita bisa lihat dalam ayat 46 dari Lukas 7 ini. Dikatakan, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia, perempuan pendosa ini, meminyaki kepalaku dengan minyak wangi. Jadi Tuhan melihat apa yang kita buat, amin. Dan apa yang tidak kita buat. Simon hanya berkata, aku mengasihimu, tapi dia nggak ada berbuat sesuatu kepada Tuhan. Tapi perempuan ini, minyak yang sangat wangi, yang sangat mahal, dikorbankannya mengurapi Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jangan terlalu cepat puas dengan hal-hal yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Tetapi pikirkanlah, ada banyak hal yang lebih dan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Tuhan lagi. Kita harus menunjukkan kasih kita dalam perbuatan terus menerus. Apalagi yang Tuhan mau, apalagi yang ku buat. Lebih giat lagi, lebih setia lagi, lebih berkorban lagi bagi Tuhan, bagi gerejanya, dan bagi sesama. Haleluya. Efesus 4 ayat 2 berkata, tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Katakan kiri kanan saudara, tanya, di apa kau mau kubantu? Kalau dibilang bayar utangku, nggak mampu aku. Tapi kalau kau bilang, kudoakan kau supaya terbuka jalan memberkatimu, kudoakan kau tiap hari. Haleluya. Dan apapun itu pasti Tuhan tolong. Amin saudaraku. Nah saudara kekasih, 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3, kita baca ayat ini supaya kita menyadari siapa kita di dunia ini. Kita adalah surat Kristus, dibaca oleh orang. Mari kita baca 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu, yaitu di dalam hati manusia. Wow. Di sini dijelaskan bahwa kita ini surat pujian, dapat dikenal dan dibaca semua orang, walau kita nggak berkata-kata. Haleluya. Apa sikap kita di luar sana dibaca oleh orang. Terkadang Tuhan menguji karakter kita melalui peristiwa, melalui keadaan. Dan tanggapan kita akan peristiwa itu akan menunjukkan karakter kita yang sebenarnya. Berhadapan dengan masalah, bagaimana karakter kita dibaca orang. Haleluya. Nah saudara kekasih, karena itu hendaklah kita melakukan segala sesuatu dengan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan dalam sikap yang memalukan, karena semua orang
segala tempat. Dan orang-orang di sekitar akan membaca dan melihat hidup kita. 1 Korintus 10:31 berkata begini, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Marah-marah memuliakan Tuhan? Sombong memuliakan Tuhan? Najis memuliakan Tuhan? Jadi apa saja yang kita lakukan, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau mungkin kita merasa benar, tapi karena kebenaran kita itu kita jadi bertengkar, memuliakan Tuhan? Kalau mungkin kita benar, lalu karena kita mempertahankan benar itu, kita menjadi memusuhi orang, memuliakan Tuhan? Jadi lakukanlah sesuatu, segala sesuatu hanya untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku, Matius 5:16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan baik, bahasa aslinya kalos, itulah excellent. Tuhan menghendaki kita menjadi orang Kristen yang excellent, terbaik. Bagaimana kita melakukannya? Yang pertama, percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, walaupun tidak merasakan kehadirannya. Haleluya. Dari Lukas 7 ayat 1 sampai 10 dituliskan, Tuhan Yesus heran ketika mendengar perkataan iman dari seorang perwira. Semua kita tahu ini, perwira punya hamba sedang sakit. Dia berkata, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu sembuh. Haleluya. Itu percaya yang excellent. Enggak pun kau hadir di rumahku Tuhan, katakan saja perkataanmu itu berkuasa, engkau punya otoritas, maka hambaku itu sembuh. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berpaling kepada banyak orang yang mengikuti dia dan berkata bahwa tidak pernah dijumpainya iman sebesar itu di antara orang Israel. Perwira itu percaya kepada firman Tuhan penuh dengan kuasa. Walaupun kita merasa seakan-akan Tuhan tidak ada, namun kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Dia mengasihi kita. Itulah ciri orang yang hidup berjalan dengan iman. Walaupun dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, kita harus tetap percaya Tuhan sanggup menolong kita. Haleluya. Jangan bersungut-sungut kalau pertolongan itu belum datang. Saudaraku, contoh lain dalam Lukas 8:44, itu tentang wanita yang sakit pendarahan. Dia punya iman yang excellent. Dia punya iman yang luar biasa. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Haleluya. Dan firman Tuhan menuliskan, seketika itu berhentilah pendarahannya. Jadilah orang Kristen yang excellent. Miliki iman yang besar kepada Tuhan. Maksudnya, jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa, jangan cepat mengeluh dengan keadaan. Tetap percaya, sekalipun tidak atau belum melihat. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang percaya walau belum. Haleluya. Ya, itu yang pertama. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan, mengasihi dan melakukan yang terbaik. Percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Walau dalam situasi apapun. Yang kedua, melakukan lebih daripada apa yang diharapkan atau diminta. Itu menyenangkan Tuhan. Kalau kita baca Kejadian 18 ayat 2 sampai 8, kita dapat belajar dari Abraham dalam melakukan yang terbaik ini. Di situ dituliskan, Abraham datang tamunya, 3 orang tamunya. Lalu dia berkata, aku akan siapkan air sedikit dan sepotong roti. Perhatikan, itu dikatakannya. Air sedikit dan sepotong roti. Tapi apa yang diperbuat Abraham jauh melampaui apa yang dikatakannya.
Sekarang ini kebanyakan orang kebalikannya, dikatakan tapi nggak dilakukan. Ini jauh dari apa yang dikatakannya. Selanjutnya dituliskan, Abraham segera bergegas dengan cepat. Ngapain? Mengambil yang terbaik. Segera diambilnya anak lembu yang empuk dan terbaik. Tadi katanya roti sedikit, tapi apa yang diambil? Lembu yang empuk dan terbaik. Selanjutnya daging dan susu juga dihidangkannya pada tamunya. Tadi dikatakan air sedikit. Apa yang diperbuat Abraham ini jauh melebihi apa yang dibicarakan. Inilah excellent. Haleluya. Bergegas, tidak menunda-nunda, tidak menahan untuk memberi yang terbaik, melakukan lebih dari yang diharapkan. Mau berkat Abraham? Kalau mau berkat Abraham, miliki DNA-nya. Apa tadi DNA-nya? Bergegas, tidak menunda-nunda, tidak menahan yang terbaik, melakukan lebih dari yang diharapkan. Tamunya berharap air sedikit dan roti sedikit, tapi yang datang lembu yang terbaik, daging dan susu. Haleluya, lebih dari yang diharapkan. Itu yang kedua. Kalau mau berkat terbaik, kalau mau berkat Abraham, lakukan lebih dari yang diharapkan. Amin, saudaraku. Ketiga, miliki karakter terbaik. Kalau mau mendapatkan yang terbaik, miliki karakter yang terbaik. Kita baca Ulangan 33 ayat 14 sampai 16. Buka Alkitab saudara. Ulangan 33 ayat 14 sampai 16. Masih semangat? Haleluya. Ulangan 33 14 sampai 16. Sama-sama kita baca. 1 2 3. Dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri, biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Wow, inilah berkat Yusuf. Terbaik. Yusuf mendapatkan yang terbaik. Kalau mau berkat terbaik seperti Yusuf, miliki karakter terbaik seperti Yusuf. Karakter yang dimiliki Yusuf, takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan walau gak ada yang melihat. Haleluya. Kita lihat dalam Kejadian 39. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Istri Potifar pasti sangat cantik. Tapi saat ia menggoda Yusuf, Yusuf berkata, tidak mungkin aku berdosa terhadap Tuhan. Itulah karakter yang excellent. Tidak mungkin aku melakukan dosa ini walau gak ada yang melihat. Haleluya. Haleluya. Istrimu gak melihat kau berbuat apa di luar sana, tapi kau gak berani berdosa karena kau takut dan hormat akan Tuhan. Sebaliknya begitu, anak pun terhadap orang tua dan kita semua. Saudaraku, apapun godaan yang datang, ada orang digoda dengan seks, ada orang digoda dengan uang, ada orang digoda dengan kesombongan, digoda dengan kemarahan, dan lain sebagainya. Apapun godaan yang datang, tetaplah konsisten di jalur kebenaran. Haleluya. Itu karakter terbaik. Itu karakter yang excellent. Maka semua yang terbaik menjadi milik Yusuf dan milik orang-orang yang memiliki karakter seperti Yusuf. Mari selalu ada dalam rel kebenaran. Haleluya. Haleluya. Kereta api tercepat pun, di Jepang ada kereta api tercepat 600 km per jam pun, kalau dia keluar dari rel, dia gak ada gunanya, gak ada apa-apanya. Begitu juga kita. Saudaraku, saat kita di rel kebenaran, barulah kita bisa melakukan yang terbaik.
Tapi kalau kita keluar dari rel, di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Haleluya saudaraku. Haleluya. Mari selalu andalkan Tuhan. Selalu Tuhan adalah segalanya. Jangan keluar dari rel kebenaran. Jangan keluar dari rel kebenaran. Saya ulang-ulang, kalaupun gak ada yang melihatmu. Amin saudaraku. Haleluya. Keluar dari rel kebenaran itu yang mengandalkan deposito, misalnya uangku banyak, gak masalah lah. Mengandalkan kekuatan, mengandalkan kepintaran sendiri, atau sebaliknya khawatir, bimbang, takut, bersungut-sungut, masih sehat, masih bisa kesana kemari. Coba udah stroke, bisa mengandalkan kekuatan. 1 jam berikutnya, 1 hari ke depannya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetaplah dalam rel kebenaran. Takut Tuhan, hormat Tuhan. Haleluya. Apa maksudnya? Tetaplah taat. Tetap memiliki penundukan diri pada kedaulatan Tuhan. Tetap ikuti jalan Tuhan seperti firman Tuhan minggu lalu. Haleluya. Saya berdoa dan suami saya mendengar saya berdoa. Lalu dia setelah saya selesai berdoa, saya berkata, "Gak usah paksa kali gitulah Tuhan," katanya. Lalu saya bilang, kan bukan memaksa Tuhan. Memang saya berdoa untuk satu hal, maunya beginilah Tuhan. Janganlah dulu begini Tuhan, tapi Engkau tetap pemegang kedaulatan. Saya rasa kalau itu nggak salah. Haleluya. Yang salah adalah Tuhan begini, maunya begini. Kalau enggak, aku tinggalkan kau. Itu yang salah. Amin. Kalau enggak akan melayani lagi aku. Kalau enggak kau jawab doa yang satu ini Tuhan. Ya, kalau enggak, lihat Tuhan. Itu yang salah. Tapi kalau kita berdoa, firman-Mu berkatakan, Tuhan mintalah. Ini aku minta. Tetapi aku tahu Kau pemegang kedaulatan tertinggi. Itu katamu, itulah yang baik Tuhan. Aku tetap ikut. Amin. Haleluya. Tetaplah taat. Amin. Yang keempat, memberi lebih dari apa yang kita miliki, bahkan melampaui kemampuan kita. Ini bukan sekedar materi. Apa yang bisa kita beri? Pertolongan, doa, kasih, pengampunan, termasuk materi, melampaui kemampuan kita, karena dari Tuhan kemampuan kita. Amin. 2 Korintus 8 ayat 1-9 dituliskan bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan, itulah yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Mereka adalah jemaat yang excellent. Mereka murah hati. Saudaraku, mereka penuh kerelaan dan sukacita untuk memberi dan mendukung Paulus dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan dituliskan, mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Jemaat Makedonia ini mengajarkan kita bahwa hal memberi lebih itu adalah masalah hati, bukan bergantung pada keadaan. Kalau sikap hati pelit, keadaan kaya pun gak akan mau memberi. Itu sebabnya bukan bergantung keadaan, itu masalah hati. Bagi jemaat Makedonia, memberi adalah hak istimewa, bukan beban. Katakan pada kiri kanan saudara, memberi adalah hak istimewa, bukan beban. Haleluya. Jadi jangan merasa beban, aduh sakit lagi dia, berkorban lagi, itu beban. Tapi kalau ada misalnya orang sakit, apa yang bisa kubuat? Haleluya. Dari ayat 5 kita tahu bahwa rahasia mereka dalam memberi dan mendukung pekerjaan Tuhan adalah karena pertama dan terutama mereka memberi diri mereka kepada Tuhan. Ini intinya. Kalau kita sudah memberi diri kepada Tuhan, itu adalah orang yang bisa memberi yang terbaik. Apapun kesalahan orang bisa diampuni. Haleluya. Apapun kekurangan orang bisa diterima karena sudah memberi diri kepada Tuhan. Saudaraku, itulah orang-orang yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Mari suka memberi, karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberi dan memberkati. Dan jikalau hal itu melampaui kemampuan kita, jangan khawatir, karena Tuhan yang akan
menjamin hidup kita. Persembahkanlah diri kita kepada Tuhan, maka kita akan menerima bagian yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jangan katakan gak mampu aku memberi. Jangan katakan gak mampu aku mengampuni. Jangan katakan gak mampu aku menerima dia. Lebih baik berpisah dari dia. Wow. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, Tuhan menyanggupkan saudara. Dalam Lukas 21 ayat 2 sampai 4, ini memang mengenai materi. Janda yang miskin diingat Tuhan, bahkan tercatat dalam Alkitab, padahal 2 pesernya persembahannya. Saudaraku, apakah Tuhan begitu jahat meminta yang hanya 2 peser, padahal untuk makannya juga kurang? Ketahuilah, ia bukan Tuhan yang berhutang. Kalaupun situasi tidak baik dan kau dituntut memberi sesuatu kepada orang lain atau kepada Tuhan atau kepada pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak berhutang kepada kita. Tapi kita jangan seperti anak kecil yang naif, yang berkata, ini milikku semuanya, gak boleh ada yang ngambil. Itu naif, itu anak kecil. Tapi kalau dewasa, saudaraku, ini bagian Tuhan. Haleluya. Tuhan ingin melihat cinta kita untuknya. Anak-anak, walaupun dia sayang sama mama bapaknya, tapi kalau ada yang dipengennya, dia berkata, ini milikku. Tapi kalau sudah dewasa, tahu berbagi. Tanda cinta kita kepada Tuhan, kita mau berbagi dengan pekerjaannya. Amin, saudaraku. Kesimpulannya hari ini, Tuhan Yesus mengatakan, Matius 5:48 dituliskan, hendaknya kita menjadi sempurna, sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Bisa? Mustahil? Ini firman loh. Nah saudaraku, maksudnya semua hal yang kita lakukan hendaknya yang terbaik, bukan asal-asalan. Dalam bahasa Inggris dituliskan begini, must be perfect, harus sempurna. Bahasa Indonesia agak kurang dia, tapi bahasa Inggrisnya ada perkataan harus sempurna. Bahasa Yunani juga telos, yang artinya tepat, lengkap, sempurna seperti yang Tuhan katakan. Ada manusia di dunia ini yang pernah tepat melakukan seperti yang Tuhan katakan? Siapa? No. Dia melakukan tepat, begini panjangnya, begini tingginya, begini lebarnya, inilah yang kau buat, tepat seperti yang Tuhan mau. Haleluya. Saudaraku, selalu tepat dan berada dalam keadaan yang terbaik yang kita miliki, artinya tidak meleset dari kebenaran firman. Dan itu memang Tuhan minta. Dalam Matius 5:45 dikatakan, saudaraku, Tuhan memberikan matahari atau hujan hanya bagi orang yang ke gereja. Tuhan memberikan matahari atau hujan tidak hanya bagi orang-orang benar, tidak hanya bagi orang Kristen, tidak hanya bagi orang yang menyembah Dia, tapi juga bagi orang-orang jahat. Kadang nggak masuk logika. Kita bisa berkata, kenapa lah teroris itu dibiarkan hidup? Dia sudah membunuh banyak orang. Saudaraku, Tuhan benar-benar memperhatikan semua orang tanpa kecuali. Kasih-Nya berlaku bagi semua tanpa pengecualian. Ia mempedulikan serta memperhatikan siapapun dan apapun di bumi ini, sampai yang tidak masuk akal kita, sampai yang tidak masuk logika kita. Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Kasih-Nya menjangkau semua hal, termasuk hal-hal kecil yang tidak terjangkau oleh kita. Inilah yang perlu kita terapkan dalam melakukan yang terbaik. Yesus teladan kita. Haleluya. Melakukan yang terbaik berarti tidak melakukan segala sesuatu hanya sekedar dengan asal-asalan, yang penting selesai. Tetapi melakukan yang menjadi bagian kita dengan sebaik-baiknya, semaksimal
dengan berkualitas. Itu yang Tuhan minta. Artinya melakukan yang terbaik adalah melakukan secara total apa yang menjadi tugas, tanggung jawab maupun bagian kita. Kita murid Tuhan, bagian kita melakukan perintah Tuhan. Hendaknya kita melakukannya dengan semaksimal mungkin. Bahkan Tuhan minta melebihi standar yang ditetapkan. Wow, bisa? Pak Sempiring bilang harus makanan keras, Bu. Ini dia makanannya. Haleluya. Apa yang Tuhan katakan dalam Matius 5:41? Bahwa jika ada yang memaksa kita berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Itu di atas standar. Haleluya. Inilah yang dimaksud melakukan di atas standar. Mengasihi orang yang baik dengan kita, itu mah biasa. Tapi mengasihi orang yang jahat kepada kita, itulah di atas standar tadi. Haleluya. Gak mampu lagi aku mengasihi saudaraku ini Tuhan. Gak mampu lagi aku mengasihi suamiku ini Tuhan. Bejat kali dia. Tapi Tuhan bilang, berjalan 2 mil. Kita mau dengan tulus mengasihi orang yang menyakiti kita, itu di atas standar. Meski kadang kita lelah, tetaplah berusaha melakukan yang terbaik. Karena kekuatan Tuhan akan senantiasa menaungi orang-orang yang mau tulus melakukan yang terbaik dalam hidupnya, terutama dalam hal mengasihi dan melayani. 1 menit lagi, masih bisa? Salah satu cara terbaik untuk bisa berdampak bagi dunia ini, karena Tuhan minta kita harus berdampak. Kitalah terang, kita surat Kristus. Salah satu cara terbaik adalah dengan excellent dalam kehidupan. Melakukan segala sesuatu dengan totalitas. Melakukan hanya yang terbaik. Dan selalu berusaha memberikan hasil di atas rata-rata. Jangan sekedar, amin. Haleluya. Haleluya. Standar yang terbaik untuk apapun yang kita lakukan ialah standar Tuhan, bukan orang lain. Si Anu itu kan rajinnya ke gereja, tapi hidupnya kok begitu. Bukan itu standarmu. Standar kita adalah Tuhan dan firman-Nya. Lakukan yang terbaik agar apapun yang kita kerjakan memberikan hasil terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Adakah saudara diberkati? Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Itu yang Tuhan minta. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Sesuai dengan standarnya, bukan standar kita. Mengasihi dan selalu melakukan yang terbaik. Senangkan Tuhan dalam hidup. Kalaupun tidak ada orang yang menyaksikanmu, miliki karakter yang takut dan hormat akan Tuhan dimanapun dan kapanpun. Walau gak ada menegurmu, walau gak ada yang melihatmu, miliki DNA-nya seperti Yusuf kah, seperti Abraham kah, tapi terutama seperti Yesus, yang dia mampu memberi hujan baik bagi orang baik maupun bagi orang jahat. Kita bisa berhadapan dengan orang baik dan baik bagi kita ataupun yang tidak baik bagi kita. Tuhan menyanggupkan. Biarlah Tuhan menguduskan kita sehingga kita tulus dalam melakukan standar firman. Kalau hatimu sudah menjadi